Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Eko Julianto, dalam mata kuliah pembelajaran IPA terpadu. Pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang prinsip pembelajaran IPA terpadu. Ya, prinsip dan rasional pembelajaran IPA terpadu. Jadi, dimensi IPA itu ilmu pengetahuan alam itu berkaitan dengan upaya memahami berbagai fenomena alam secara sistematis. Artinya, ketika kita melihat suatu fenomena alam, kemudian bagaimana menjelaskan fenomena alam itu kemudian untuk dipahami sehingga mendapatkan penjelasan yang sistematis. Nah, ini mencakup beberapa hal, yaitu mencakup yang pertama sikap ilmiah IPA, kemudian proses ilmiah ya atau metode ilmiah, kemudian produk IPA ya, produk IPA, kemudian aplikasi IPA. Misalkan begini, eh, contoh fenomenanya adalah gempa bumi. Gempa bumi itu suatu fenomena alam, gitu ya. Maka di situ terdapat ketika mempelajari IPA, maka kita harus menanamkan empat dimensi ini eh, kepada peserta didik. Misalkan gempa bumi ya, sikap ilmiahnya adalah bahwa gempa bumi itu harus kita pahami bahwa itu sebagai eh, fenomena alam biasa, gitu ya. Bagaimana ketika itu dianggap sikapnya tidak ilmiah ya? Dianggap sikapnya tidak ilmiah apabila menganggap gempa bumi itu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, itu berarti tidak memiliki sikap ilmiah gitu. Kemudian yang kedua proses ilmiah ya, proses ilmiah IPA. Proses ilmiah IPA itu artinya memahami bahwa gempa bumi itu ada prosesnya ya, yang mana proses ini adalah suatu proses alam di mana di situ terjadi pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan adanya gempa bumi. Itu dari sisi proses. Kemudian produk IPA. Apa produk eh, yang dihasilkan dari fenomena alam gempa bumi? Misalnya adalah di Jepang ada rumah tahan gempa gitu. Kemudian yang terakhir aplikasi IPA. Aplikasinya apa ketika ada fenomena gempa bumi? Ya, aplikasinya adalah eh, di situ eh, dibuat alat-alat untuk mendeteksi gempa bumi. Ya, jadi kalau ada gempa bumi gitu, kemudian alatnya berbunyi. Kemudian eh, memilih tempat-tempat yang terhindar dari gempa bumi untuk mendirikan bangunan. Itu misalkan ketika memilih memindahkan ibu kota di Kalimantan, ya salah satu alasannya di sana sangat sedikit terjadi gempa bumi begitu. Nah, itu contoh bagaimana mengajarkan suatu fenomena alam ya dengan mengkaitkan dengan empat dimensi IPA. Ya, kita mulai dimensi yang pertama sikap, yaitu rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui eh, prosedur yang benar gitu ya. Atau dalam hal ini IPA itu sifatnya adalah open ended ya.
Ya, jadi eh, dimensi sikap ini ya itu harus yang pertama adalah harus memunculkan rasa ingin tahu, gitu ya. Harus memunculkan rasa ingin tahu. Kemudian ketika rasa ingin tahu itu muncul, ya, pemecahan masalahnya dengan prosedur yang benar, ya, dengan prosedur yang benar. Nah, dalam IPA itu permasalahan, ya, permasalahan yang dihadapkan pada siswa itu harus bersifat open ended, ya. Open ended itu artinya penyelesaiannya tidak hanya dapat dilakukan dengan satu cara, ya. Penyelesaiannya tidak hanya dapat bisa dilakukan dengan satu cara. Nah, itu yang dimaksud dengan open ended. Nah, ini yang dimaksud sebagai sikap ilmiah IPA. Kemudian yang kedua, proses. Dalam dimensi proses ini, ya, prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang untuk menemukan konsep IPA. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya ya mirip-mirip dengan prosedur pemecahan masalah, ya. Yang pertama menemukan masalah, atau lebih tepatnya mengidentifikasi masalah, ya, istilahnya. Lebih tepatnya mengidentifikasi masalah. Kemudian merumuskan hipotesis, ya. Jadi ketika ada suatu masalah, diidentifikasi masalahnya apa, ya. Sebagai contoh begini, lampu di rumah mati, ya. Diidentifikasi masalahnya apa, ya. Ya. Berarti permasalahannya adalah apa penyebab lampu di rumah mati, gitu ya. Kemudian di situ langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesisnya apa? Kalau lampu di rumah mati itu dugaannya apa? Ya, dugaan yang pertama memang lampunya yang mati, ya. Ya. Yang kedua apa itu? Speedometernya, apa, speedometer listrik, ya, apa istilahnya itu, ya. Pengukur yang di depan rumah itu yang eh ya speedometer listrik, ya, itu, ya, namanya. Itu jeglek begitu, ya. Atau yang ketiga adalah memang mati listrik yang dari pusat, ya, dari PLN. Nah, itu kan hipotesisnya itu. Kemudian yang ketiga merancang penyelidikan. Nah, kalau ada hipotesis tiga itu, maka membuktikannya bagaimana? Ya. Bagaimana untuk membuktikan bahwa lampu di kamar Anda tersebut itu karena lampunya yang mati atau listriknya yang mati? Ya. Bagaimana cara membuktikan bahwa ketika lampu di rumah Anda mati itu penyebabnya karena mati listrik dari PLN atau jeglek? Ya, itu merancang penyelidikan. Kemudian yang keempat melaksanakan penyelidikan. Ya. Jadi kalau tadi lampu di kamar Anda mati, Anda merancangnya kan berarti ngeceknya adalah coba dicek di kamar lain. Kalau di kamar lain itu mati juga, ya, berarti kemungkinan besarnya adalah memang kalau tidak listrik mati ya jeglek, begitu kan. Kemudian diselidiki lagi. Kalau semua lampu di rumah mati, gitu ya, itu cara membuktikannya bagaimana? Apakah memang semua lampu di rumah mati atau karena jeglek? Ya, dengan cara membuktikannya adalah dengan cara menanyakan ke tetangga, kan begitu. Kalau di tetangga itu nyala, berarti kemungkinannya adalah jeglek. Tapi kalau di tetangga juga mati, itu berarti mati lampu yang memang dari PLN-nya. Nah, itu cara melaksanakan penelitikan dan mengumpulkan dan menganalisisnya tadi, ya. Kemudian
Yang kelima tadi, yang kelima mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian yang keenam menarik kesimpulan, kemudian yang tujuh adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Ya. Oh, kalau misalkan lampu di kamar mati, berarti dikomunikasikan, disampaikan ke orang tua. Pak, Bu, lampu di kamar saya mati. Itu mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, metode-metode seperti itu yang diharapkan ada dalam pembelajaran IPA di kelas dalam dimensi proses. Ya, dalam dimensi proses seperti itu. Ya. Harapannya juga tahapan yang dilalui ya yang masalah-masalah yang sederhana seperti itu ya. Kemudian dimensi produk ya, fakta atau data yang menunjukkan fenomena yang sesungguhnya, kemudian konsep generasi dari fakta, kemudian prinsip atau generasi konsep ya, kemudian hukum atau generasi prinsip ya, dan teori atau prinsip atau hukum yang masih mengandung konsep hipotetik. Maaf tadi ya, contoh gempa bumi itu produknya bukan rumah ya, tapi rumah itu sudah aplikasi, maaf. Produknya kalau gempa bumi itu ya teori tektonik lempeng begitu untuk menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Produknya adalah teori tektonik lempeng ya. Sedangkan aplikasi IPA itu penerapan metode ilmiah atau produk IPA dalam kehidupan sehari-hari berbasis masalah yang nyata real atau di lapangan. Ya tadi contohnya adalah membuat rumah tahan gempa, itu masuk ke aplikasi IPA ya. Jadi produk itu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori ya, yang ada dalam pembelajaran IPA. Misalkan hukum Newton ya, dan lain sebagainya itu. Nah, itu produk IPA. Nah, kecenderungan di lapangan itu pembelajaran IPA hanya untuk menguasai sejumlah pengetahuan sebagai produk IPA saja, yaitu menghafalkan konsep, prinsip, hukum, dan teori ya. Bahkan mungkin ya perkuliahan Anda juga mungkin sebagian besar seperti itu ya. Nah, kemudian tidak menyediakan ruang yang cukup untuk tumbuh berkembangnya sikap ilmiah, berlatih melakukan proses pemecahan masalah dan penerapan IPA dalam kehidupan nyata. Ya. Ini kecenderungan di lapangannya adalah seperti ini. Kemudian kecenderungan selanjutnya adalah pembelajaran berorientasi pada tes atau ujian. Ya. Efek persepsi terhadap tes berisiko tinggi. Ya. Pembelajaran untuk keberhasilan UN. Jadi pembelajarannya hanya ditujukan untuk supaya nilainya bagus gitu ya. Tapi untung saja ini Pak Nadiem menghapuskan UN ya, sehingga harapannya belajarnya itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai ya, tapi juga memperhatikan aspek proses. IPA sebagai sikap, proses, dan aplikasi tidak tersentuh dalam pembelajaran. Nah, ini ketika nanti Anda mengajarkan IPA, tidak hanya mengajarkan produknya, yaitu tentang konsep, hukum, dan lain sebagainya tadi, tapi juga harus mengajarkan sikap dan proses dan aplikasinya. Ya, itu juga harus diajarkan. Kemudian pembelajaran lebih berorientasi pada basis learning atau pembelajaran untuk penguasaan konsep. Ya, kurang atau tidak ke applied learning pembelajaran kurang atau tidak ke applied learning ya. Jadi kurang ada aplikasi gitu. Ketika Anda mengajarkan hukum Newton begitu ya, itu aplikasinya apa sih sebenarnya? Artinya kurang kontekstual yang Anda ajarkan tersebut. Kemudian pembelajaran berbasis permasalahan nyata ya.
Oh, maaf. Ini gimana ini? Oh, ini masih menjadi satu ya. Ya, jadi Jadi, kecenderungan di lapangan pembelajaran itu belum berbasis permasalahan nyata dan pembelajaran juga belum berbasis pada eh, gagasan siswa, ya. Ini kekurangannya. Ini kecenderungan pembelajaran IPA selama ini, tapi perlahan-lahan sudah mulai eh, diperbaiki ya melalui kurikulum K13. Nah, ciri pembelajaran basis learning itu adalah siswa harus menguasai konsep ya, bila gagal harus diremediasi. Ya, ini yang hanya basic learning ya. Ini cirinya seperti itu. Eh, Lalu bagaimana cara mengajarkan pembelajaran yang tidak basic learning ini ya, tidak hanya konsep. Nah, maka Blooms ya untuk eh, domain pembelajaran eh, domain hasil belajar yang sudah diperbaiki sudah diperbarui itu menyatakan bahwa setidaknya dalam pembelajaran ini harus ada lima ada maaf ada 4 domain ya, ada 4 domain dan ada kesatuannya dari keempat domain ini ya. Domain yang pertama untuk domain kognitif itu mengetahui ya. Domain afektifnya adalah menerima. Artinya kalau mengetahui itu ya menerima gitu ya, harusnya. Mengetahui tapi tidak menerima itu terus bagaimana ya? Berarti kan mengingkari pengetahuan tersebut kan? Ya. Kemudian domain sensori motoriknya adalah mengamati, ya. Domain sosialnya adalah menghubungkan. Ya. Unity-nya adalah merasa, merasa. Kemudian domain yang kedua adalah memahami. Kemudian domain kognitifnya memahami, domain afektifnya menanggapi, ya. Kemudian domain sensori motoriknya bereaksi, kemudian domain sosialnya adalah berkomunikasi, kemudian kesatuannya atau unity-nya adalah mengerti, ya. Kemudian domain kognitifnya ini yang pertama yang ketiga menerapkan, domain afektifnya menilai, domain sensori motoriknya beraktivitas, domain sosialnya berpartisipasi ya. Kemudian eh, unity-nya adalah menangani atau berbuat untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang keempat, domain kognitifnya adalah menganalisis, domain afektifnya mengorganisasi, domain sensori motornya adalah beradaptasi, domain sosialnya bernegosiasi, ya. Unity-nya adalah menemukanali penyebab perbedaan, ya, atau mendiferensiasi, ya. Artinya kalau sudah bisa mendiferensiasi ini berarti keempat aspek domain ini sudah dapat dikuasai begitu ya. Kemudian yang kelima, domain kognitifnya adalah mengevaluasi, domain afektifnya adalah menginternalisasi, kemudian domain sensori motornya adalah melakukan aktivitas yang sesungguhnya, domain sosialnya memutuskan berdasarkan pertimbangan, kemudian unity-nya adalah memvalidasi atau menunjukkan yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, ya, domain kognitifnya mensintesis, domain afektifnya mengkarakterisasi, domain sensori motornya mengharmonisasikan beberapa hal,
Domain sosialnya adalah berkolaborasi, kemudian unity-nya adalah berintegrasi. Yang ketujuh, berimajinasi untuk domain kognitifnya. Domain afektifnya adalah mengagumi. Domain sensori motornya adalah berimprovisasi. Domain sosialnya adalah berinisiatif. Ya. Kemudian unity-nya adalah berani menempuh resiko. Kemudian yang ketujuh, domain kognitifnya berkreasi. Domain afektifnya beraspirasi. Domain sensori motornya berinovasi, kemudian domain sosialnya adalah mengkonversi ke hal baru. Unity-nya adalah melakukan sesuatu yang orisinil. Ya. Nah, ini adalah 8 domain pengetahuan yang baru ya dari Bloom ya, yang sudah direvisi, yang sudah diperbaiki ya. Di mana dilihat secara langsung dari 4 domain ya dan unity-nya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPA yang pertama mengembangkan kompetensi siswa dalam pemecahan masalah ya, yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode ilmiah. Jadi harapannya adalah setelah terjun ke masyarakat, siswa dapat menyelesaikan masalah ya. Harapannya siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode ilmiah ya, bukan metode yang selain ilmiah. Kemudian tujuan kedua mengembangkan inquiry siswa seperti mengukur, menggunakan peralatan, menggolongkan atau melakukan klasifikasi, mengolah dan menganalisis data, menerapkan ide pada situasi baru, serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai cara, misalnya dengan gambar, lisan, dan tulisan. Ya. Tujuan yang ketiga, mengembangkan sikap dan nilai pada diri siswa. Ya. Antara lain memiliki rasa ingin tahu, kepercayaan diri, jujur, objektif, sabar, terbuka, menerima kritik atau pendapat orang lain, skeptis, ya, atau tidak mudah percaya, kemudian kritis, tekun, ulet, cermat, disiplin, peduli terhadap lingkungan, memperhatikan keselamatan bekerja, kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain. Ini sebenarnya ada di silabus ya. Selanjutnya keuntungan pembelajaran IPA terpadu ya. Ya, jadi lingkup atau bidang kajian IPA di tingkat SMP atau MTS itu setidaknya bisa dibagi menjadi 4 ya, energi dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup dan proses kehidupan, serta materi dan sifatnya. Nah, IPA terpadu adalah sebuah pendekatan integratif yang mensintesis perspektif ya, atau sudut pandang dari seluruh aspek bidang kajian untuk memecahkan permasalahan. Nah, harapannya dengan IPA terpadu itu siswa mempunyai pengetahuan ya, pengetahuan IPA yang utuh ya, untuk menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari secara kontekstual ya. Jadi ketika mempelajari energi dan perubahannya itu tidak hanya dibahas dari satu disiplin ilmu saja, tidak hanya dibahas dari disiplin fisika atau biologi saja atau kimia saja, tapi dibahas dari berbagai disiplin ilmu sehingga memiliki pengetahuan yang utuh atau holistik. Nah, ini kita masuk mulai materi utamanya ya. Jadi prinsip pembelajaran IPA terpadu itu yang pertama dilaksanakan secara inquiry ilmiah ya. Ya, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup ya. Kemudian yang kedua, pemberian pengalaman belajar secara langsung
melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Selanjutnya, konsekuensinya ya, dengan prinsip tersebut maka dalam pembelajaran IPA terpadu harus memilih model yang berorientasi pada keaktifan siswa, ya, atau dengan kata lain pembelajarannya harus bersifat student learning center. Student center learning, kebalik ya, student center learning atau SCL, ya. Misalkan contoh-contoh pembelajaran student center learning adalah yang pertama model pembelajaran inquiry atau problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran group work atau group project ya, atau kerja kelompok ya istilahnya, atau group discussion ya. Ya, yang intinya adalah di sana siswanya yang lebih aktif dan peran guru itu hanya sebagai fasilitator. Kemudian konsekuensi yang kedua harus ada tim teaching ya untuk mendukung keterpaduan aspek bidang kajian ya. Dan juga untuk penanganan aktivitas siswa dalam bentuk kelompok ya. Ya, kemudian keterpaduan antara pembelajaran dan penelitian yang autentik ya. Sebenarnya tim teaching ini bisa dilaksanakan atau juga tidak. Kalau sekarang kan memang Anda sudah dipersiapkan untuk bisa memahami materi fisika, kimia, biologi dan bumi antariksa ya. Artinya sebenarnya tim teaching ini mungkin tidak perlu tidak dibutuhkan lagi dalam aspek keterpaduan ya. Tapi mungkin dalam aspek penanganan aktivitas siswa ya itu mungkin beda lagi, mungkin masih dibutuhkan untuk artinya supaya bisa menghandle siswa ya yang berkelompok itu mungkin dibutuhkan juga ya tim teaching. Lalu konsekuensi penilaian untuk pembelajaran IPA terpadu apa? Ya, konsekuensinya adalah yang pertama penilaiannya harus otentik, yaitu mengukur kemampuan siswa bukan sekedar penguasaan konsep, tapi juga kemampuannya dalam menerapkan konsep IPA untuk memecahkan permasalahan dalam dunia nyata. Jadi penilaiannya harus penilaian yang otentik. Kemudian penilaiannya harus berorientasi pada penguasaan keterampilan proses sains. Yaitu dalam segi kognitif ini menggunakan penalaran dengan pola konvergen atau divergen, kemudian afektifnya penerapan sikap ilmiah, kemudian sensori motornya keterampilan memakai atau membuat peralatan, kemudian untuk aspek sosialnya keterampilan atau berinteraksi. Kemudian menerapkan berbagai teknik penilaian ya, bukan hanya penilaian tertulis ya, tes bukan hanya tes tertulis. Nah, pilihannya apa untuk melakukan penilaian IPA terpadu? Nah, ini ada berbagai jenis teknik penilaian ya, mulai dari tes tertulis sampai penilaian antar teman atau apa istilahnya peer penilaian ya, atau penilaian antar teman. Jadi ini pilihan berbagai teknik penilaian yang bisa Anda pilih ya, silakan Anda baca sendiri. Ya.
Demikian untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi pada prinsipnya pembelajaran IPA terpadu itu harus eh, tidak hanya mengajarkan sains sebagai produk saja, tapi harus mengajarkan IPA dalam keempat domain tadi, yaitu domain sikap, domain proses, domain produk, dan domain aplikasi. Ya, yang mana keempat domain tersebut sekarang sudah bisa diwakili oleh penilaian yang oleh apa penilaian hasil belajar yang diungkapkan oleh Bloom yang baru, yang mana penilaian hasil belajar dapat dinilai dari domain kognitif, domain afektif, domain sensori motorik, domain sosial, dan ada unity-nya tadi, ada kesatuannya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini ya. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.